Sampun. Pun nggih, Bah. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Ya Allah, tabarakallah saya dapat aplaus. Matur sembah nuwun, Bah. Ndruwedeg kula. Rakyat kula upami ningali dateng Jawa niku paling ndruwedeg paling. Matur nuwun, matur nuwun. Kita doakan untuk ibu-ibu bisa menemani bapak-bapak Terima karena kasih. tugasnya Loh, aku kayak belo Mbak. negara Kula ya. ditinggal ya Allah. Tapi aku Anjir. kepingin ngomong rek. Pak, gak kira wani nyerang Indonesia, Pak. Masih Amerika, masih Rusia, masih Israel gak wani, Pak. Nek Cina cik pertanyaan. Tapi nek Amerika gak wani, Israel gak wani maksud sampean, gak wani. Sampean uyui kelep. Matur sembah nuwun, Nggih, Bah. sembah nuwun, Ibu. Kula undur diri. Nggih, matur nuwun. alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan semua tugas-tugas beliau menjadi peer yang empuk bagi suaminya. Matur nuwun Ibu. Tadi 4 kontingen yang akan diskusi simulasi, monggo maju ke depan. Tadi perwakilan dari teman-teman yang ditugaskan Mbah Nun, karena itu menjadi materi utama yang akan buat sinau bareng malam ini. Ini sudah jam 10 lebih, kira-kira jam berapa selesai? Pak Adi ngeluh esok upacara. Ini ngetikan Ibu mau los dol. Lose ngerti, dole sih gak ngerti. Oke, sampun. Kita mulai dari masyarakat atau dari Angkatan Laut atau dari pemerintah atau dari mana, Cak Nun? Umum Oke. Indonesia lautnya terakhir ya. Oke, Angkatan Laut terakhir. Kita minta dari masyarakat, mewakili masyarakat. Nggih, sampean Mas. Dikenali namanya dari mana, kesatuan mana sampean? Nama saya Wahyu Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama. Saya dari Tuban, Jawa Timur. Di Surabaya di mana, Mas? Kerja di Inggris ya, Pak. Oh, kerja di Nggih. Gresik. Oke, monggo Mas Wahyu. Kalau menurut saya, rakyat itu tugasnya menjaga kerukunan antar sesama kita, bangsa Indonesia, dan menjaga kelestarian lingkungannya, dan juga mentaati peraturan negara kita. Tuh. Mun ngoten mawon. Harusnya itu ya, oke, harus. Terus sing kudu ora apa? Sing ojo dilakoni. Dalam Sing ojo dilakoni. Sing aja dilakoni apa masyarakat? niku Pak, nopo? Sing ora dilakoni apa? Korupsi wong sampean rakyat gak mungkin. Nggih. Oke. Niku Pak, nopo niku? Ayo. Jadi kon ditakoni godhong ya ilingo kembang, ilingo ranting, ilingo wit, ilingo wohe. Jadi ojo memperhatikan satu titik tapi selalu berpikir komprehensif, memperhatikan titik-titik yang lain gitu. Jadi iki apa ae sing kira-kira paling membahayakan masyarakat iku apa? Kira-kira apa? Niku nopo? Apa rek? Terbawa arus globalisasi, Mbak. Iya. Oke. Oke, itu teoritis ya. Saiki empiris ya apa? Contohnya terbawa arus globalisasi ku ya apa? Game online. Game online. Judi online. Oke, sambung. Judi online. Judi online ya. Ya, globalisasi itu kan
bukan watak tapi apa penyebarannya. Yang disebarkan itu bisa baik bisa buruk kan itu. Nah sing kok tunjuk judi gak online. Game online, Mbah. Game online. Nek jentik das-dasan. Eling kon das-dasan. Cek siro kan. Jentik barek. Rang dil kerang tel ngene lho. Arek saya wis gak ro ya. Wis gak ro. Oke, sing paling bahaya yang paling menyerang masyarakat terutama anak muda sekarang. Aku takon narkoba bahaya tak gak? Seberapa mengenai Anda semua, masyarakat? Rodok nemen tak gak? Dibanding engko sik. Saiki anu sik apa? Narkoba sik. Sejauh ini akibat-akibat buruk dari narkoba itu lebih besar daripada judi apa tidak? Ya nek cara Jawa jenenge molimo rek, molimo ya. Nah molimo itu kudu arek cilik dikandani ibune bapakne molimo ditanamkan ojo sampai nglakoni limo iki, kan kompromi. Di molimo apa sih? Maling, madon, madat, medok karo minum. Ono siji meneh matamu. Menurut Wahyu, kondisi anak muda dengan narkoba seberapa parah sekarang? Ya, presentasinya. Ya, dibanding judi ini. Judi apa arek wong kose gak iso bayar kok. Judi apa? Tuku pulsa ya wis gak iso ya. Mboten judi, game online, mboten judi game online. Jadi game online itu bahayanya apa? Kalau misalnya anak-anak sudah apa? Kecanduan main game online sampai lupa pekerjaannya. Oke, jadi itu keasikan yang membuat lupa pada yang pokok-pokok yang penting-penting ngono ya oke. Karo nek kon terbiasa game rek, suwe-suwe kon karek cetak ngene ya. Karek muter-muter karo ngene-ngene ya. Nanti lama-lama bawah sadarmu menyangka urip iku koyo ngono. Kon ceklek oleh duit. Ceklek iso nembak ngono to. Gak ngono urip. Kon nek kepengin oleh duit ya nyambut gawe, kerja keras. Gak koyo ndek game. Jadi bahayanya game itu adalah awakmu lama-lama menyangka hidup itu seperti dalam game itu. Ngantem karek ngene ngantem kena, gitu kan. Urip gak ngono, urip gak seperti di game sama sekali, itu bahayanya yang diperingatkan oleh Ustadz Wahyu Pratama. Oke. Tepuk tangan terus. Berikutnya tadi ada yang menambah apa tadi Mas? Yang bahaya ya Mbak ya, menurut saya itu paham-paham radikalisme. Contohnya. Kalau contoh saya sebagai mahasiswa, alumni mahasiswa. Jadi di kalangan mahasiswa itu saat-saat ini gencar-gencarnya organisasi-organisasi ekstremis yang berpaham kanan kiri. Jadi kalau kiri mungkin nanti penyebarannya paham-paham soal komunisme, yang kanan mungkin paham-paham soal Daulah Islamiyah, ISIS dan lain sebagainya. Jadi yang bahaya adalah paham-paham atau ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan soal pemahaman-pemahaman itu sendiri. Berarti aku termasuk. Supaya aku paham komunisme, aku paham Islam ngono iku apa? Paham dan pemahaman beda, Mbak. Menurut saya. Sawangane enggak teli tapi pinter. Saya tak kandani. Paham radikal maksudmu ya apa? Jadi gini, kita akhir-akhir ini lewat media-media yang gampang banget tersebar secara masif ya Mbak. Ya. Doktrinasi keilmuan itu kan tidak ada batasan. Ya. Lewat media. Nah, penyebaran itu bisa lewat buku-buku. Sekarang muatan ilmunya apa radikalnya yang bahaya? Muatan ilmu dan radikalisme. Kedua-duanya. Iya. Kedua-duanya. Iya, muatan ilmunya contohnya ya apa? Contoh, ajaran-ajaran terorisme. Itu salah satu keilmuan yang diajarkan dalam penting dikon dipeksa ta
alat pemaksaannya. Penting karo, Mbah. Ngono ya. Nggih. Dadi nek kon dipeksa Pancasila radikal ta gak? Boten. Kok Menurut gak? saya. Apa kok gak? Karena kita sebagai warga negara Kon wajib. wong dipeksa kon kok. Loh, sholat kita juga harus dipaksa, Mbah. Sing meksa Gusti Allah sing gawe dapurmu. Loh, nggak apa-apa. Nek Gusti Allah gak ono masalah. Saiki ngene ya, aku paham maksudmu. Aku gak bantah awakmu, cuman ojo gampang-gampang gawe kata-kata sing kon gak paham temenan. Radikal itu berasal dari kata radik. Radik itu bahasa Yunani artinya akar. Jadi radikal itu penting nek gak meteng bojomu. Lah nek ngene iki apa kan? Kudu radikal, ya ta gak? Contohnya sing gampang ya. Radikal itu penting. Kon subuh-subuh anak turu kudu langsung tangi wudu. Itu radikal namanya. Radikalisme itu enggak apa-apa, yang enggak boleh adalah memaksakan suatu proses gitu loh. Nek awakmu radikal nang awakmu dhewe gak masalah. Aku sangat radikal kepada diri saya sendiri. Aku iso sekolah, aku gak sekolah. Radikal aku. Aku iso dadi pejabat, gak dadi pejabat. Aku iso dadi pengusaha, gak dadi pengusaha. Aku iso dadi presiden, gak dadi presiden. Aku memaksa diriku. Sing gak oleh iku meksa wong liya, ya ta gak. Meksa anakmu sembayang, masih sembayang tapi sing nek kon peksa ya gak dadi kok gitu ya. Jadi radikal itu mengakar namanya, ngoyot. Artinya radikal itu sesuatu sing ya nek cara apalan iku ngelontok, ngelontok ya. Wis apal, wis ngelontok. Jadi radikal itu baik untuk hal-hal yang memang perlu radikal. Misalnya rabi iku mau. Wong arek sakmono kae kon milih sing iku. Radikal to. Kudune kok rabi papat. Ta 10 mesisan gitu ya. Rodok moderat. Gitu ya. Nek radikal yang lebih mek situ. Jadi radikal itu enggak apa-apa. Jadi jangan salah denotasi dengan konotasi, ngerti ya? Radikalisme secara denotatif itu tidak masalah asal pada tempatnya dan konteksnya benar. Ya dulu ala illatihi nek cara usul fikih gitu ya. Tapi Tapi radikal dalam arti konotatif itu sudah dipakai oleh pemerintah dan semua di dunia. Radikalisme itu maksudnya Islam ekstrim, menurut komunis ekstrim, menurut gitu. Padahal tidak ada yang tidak radikal. Perang itu radikal. Rusia menyerang Ukraina itu radikal, meskipun alasannya benar, tapi tetap radikal. Kamu boleh radikal asal kepada dirimu sendiri. Saya sangat kejam kepada diri saya sendiri. Aku iso oleh duwe akeh, saiki iki ustaz iki ana sing setengah jam ngomong kebinekaan bayarane 250 juta. 250 juta, kon tau ndelok? Ndelok tok e gurung tau. Dereng, Mbah. Ayo ndelok tok e gurung tau. Nah, tapi saya tidak pernah pasang tarif. Saya radikal. Saya tidak mau pasang tarif. Anjir iki juwet ta. Kok telepon ta ya apa kok takon berapa tarifnya gak ono, gak ono tarif. Kon nek tak tarifi gak iso bayar kon. Ono ta wong duwe ilmu kaya aku. Dobol iki. Saya kasih kepada semua masyarakat di seluruh Indonesia apa saja tanpa transaksi. Jadi panitia ini arek-arek Kiai Kanjeng iki nek diundang takon-takon omong-omongan sik karo panitia sampean duwene ya apa, sampean iso bantu apa, aku iso bantu apa. Ki dinyang-nyangan koyo Kanjeng Nabi ku nek kulak. Misale kulak apa wis ya. Kulak kurma. Rek iki mah aku tukune sakene kon kating kei badhe aku pira sak karepmu. Padahal sebenarnya ngergani ku gak salah. Apa meneh kon dodol warungan ya. Kulak beras, masake, nyayure, buruwe ada biayanya sehingga oleh mengedol sekian. Misalnya soto 50.000 misalnya gitu. Enggak apa-apa. Iku lah nek soto. Lah nek pengajian ngene kok regani. Nek aku ngergani temen kon gak iso bayar. Menurut awakmu aku iki perunggu ta sing tak kekno ndek maknya iku perunggu ta perak ta mas? Gak platinum. Kon gak tau krungu sing tak omongno ya ta gak? Kon gak tau ngrasakno sing tak lakoni nang awakmu. Kon gak tau ngrasakno koyo ngene iki. Awakmu gembira kabeh koyo ngene iki tanpa pertengkaran. Gak ono maksiat kene, Pak. Saya jamin gak ada maksiat. Masih joget nang gak ada masalah tuh, gak ada masalah.
pornografi ya bukan, yang seneng arek seneng-seneng dan seneng itu mergo mensyukuri, seneng mergo bersyukur. Jadi beda dengan pentas dangdut dan pentas rock dan lain-lain. Di sini enggak apa-apa. Arek lanang wedok campur gak masalah. Apa sebabnya? Mergo iso dipercaya arek iku bahwa dia kesini tidak sebagai wanita. Dia kesini tidak sebagai laki-laki. Bahwa kon wedok urusanmu di kamarmu karo bojomu lah ngono. Nek kene mosok wedokmu kok ketok-ketokno. Gak. Nah, jadi semua itu ada konteksnya. Radikal itu saya radikal. Maka saya sampai di sini dan keliling seperti ini selama 30 tahun lebih itu karena saya radikal kepada diri saya sendiri. Aku ini gak tahu gak juara di sekolah. Masih sampai SMA tok ya. Masih lulus itu mergo aku ini dianggap mengancam keamanan sekolah. Jadi guru-guru itu rapat iki nyuwun sewu Ainun ini diluluskan saja. Loh kenapa dari kepala sekolah? Daripada kita repot setahun lagi diluluskan saja. Jadi aku ini mergo aku radikal di sekolah. Gak ono guru keliru gak tak bantah, langsung aku ngene. Sampean ngongkon kene teko jam 6 rapat sampean dari jam 7 ketut teko sekolahan. Ngapusi sampean. Iku di SMA ngono iku aku. Di SD tak uyui. Kene dikongkon teko tepat, gurune tekone telat, aku munggah. Aku munggah bangku tak uyui bangkune. Temenan tak uyui temenan. Akhirnya wong tuaku diceluk karo kepala sekolah. Terus aku takon nang bapakku, "Lah kula salah napa wong kula nguyuh?" Nguyuh iku dosa ta? Dolek ana ndek Quran hadis kitab apa sing nguyuh iku gak dosa. Sing salah iku nguyuh ndek bangku sekolahan. Kadek aku dipares rek. Sebabnya apa nguyuh aku dipares, ngerti dipares ya. Di strap, dikon ngadeg ndek bangku sebelah ngarep kiwa ngono. Terus tengah-tengah di strap gak oleh lungguh, aku kudu nguyuh. Lah terus ya apa? Ya nguyuh aku. Cuman gak koyok kon nguyuh di wolu-wolu. Aku ora-ora nek nguyuh ku nek wit-witan ngene, Pak. Aku gak tak pasno rek aku. Aku akurat ya gak koyok dapurmu iku nggawe angka 8. Angka 8 tuh ndak pernah berhenti tau enggak? Ngene terus gak leren-leren. Nek 7 leren, 6 leren, 5 leren, 1 leren, 8 gak leren. Mulane hati-hati, mulane meneh metu kok anggone 8. Sing judi online ya. Saya ngerti Dik, judi itu. Bahkan sepak bola Indonesia dan dunia itu saya mengerti ya apa carane judi. Iya. Anggitmu Ronaldo barang terlibat agak anggitmu. Pokoknya titanan Ronaldo rambutnya nengen, bikin kok rada kalah, rambutnya ngipo menang. Aku fakta-fakta ngono iku akeh tuh aku ya. Jadi misalnya sebuah kesebelasan, dua kesebelasan bertanding itu yang berunding itu iso kesebelasannya untuk supaya naik peringkat, bisa pemilik klubnya itu, bisa penjudi besar yang bayar untuk menang atau untuk kalah. Nah yang dibayar itu adalah 5 orang dari 10 orang, jadi penyerang karo gelandang. BK gak dikai, kiper gak dikai, kiper dikai. Sing BK itu sing apes gitu ya. Terus plus iso wasit, iso hakim garis kelepet ya. Iso officialnya. Jadi carane cek ro iki apa saiki kudu kelebon aku kudu nglebokno. Iku pertanyaan pemain tuh gitu. Iki kudu nglebokno atau kudu kelebon. Nek kudu kelebon ya engko ya apa-apen meleset terus kelebon gitu. Nah, kalau informasinya tidak jelas, nah informasinya itu datang dari Singapura dan Hong Kong. Online ya. Engko salah satu pemain apen out ball terus saya metu di BCI rek klebono rek situ rek ngono ya. Terus mlebu terus kondonan sikipre kon ojo ditangkap temen kok kon sing temenan kok iya tapi meleset ngono ya. Jadi pokoknya ada perjudian dan yang dibayar itu semua gitu. Nah, jadi bal-balan itu aku gak nyurigai, aku gak ngarani rek. Pokoknya yang pasti murni itu menit ke 75 sampai 90. Menit pertama sampai 15, tapi menit ke 15 sampai ke 75 ya.
itu bahaya itu. Iku iso kelebon iso nglebokno sak karep-karepe iku tergantung bose kan gitu. Bisa aja pemiliknya itu ingin naik peringkat terus bayar musuhe kon kelebon loro ojo siji loro ya gitu ya dan seterusnya. Aku ngerti ngono-ngono iku. Sampai teplek aku yang ngerti rek. Otuk aku yang ngerti ya. Ngerti aku ya. Jadi itu memang sangat berbahaya karena meskipun engko nek diterusno urip ya spekulasi rek. Wong aku nyedhek arek wedok iku biyen iki ya spekulasi judi iki gelem tak gak gelem. Mbak Novia biyen aku petu ndek Senayan pentas karo Kiai Kanjeng pas buka jadi pentas puasa pas buka ndek warung tak lamar. Judi rek. Menang cacak kalah cacak ya. Kan sih. Tak lamar didone aku cuh ngono. Terus aku iki dialektika pikiran dialektika mubeng-mubeng bolak-balik. Alhamdulillah didoni. Jadi ono zatnya dia yang nempel di saya. Terus tak olah set gak sepisah deh. Wong wis nempel nek kene idune. Kalau zat dua makhluk Allah valensinya tertentu ya, terus dipersenyawakan oleh peristiwa meludah tadi, maka dia akan menyatu dunia akhirat. Ngono iki. Akhirnya dadi temenan. Dunia akhirat. Meneh-meneh dheke bojoku meneh. Meneh-meneh makian ya karo Novia kalau jengking itu. Ini rek ya. Gak apa ya, jadi aku ngerti maksudmu itu radikalisme dalam konteks bahasa negara sekarang, seluruh dunia. Tapi kalau radikal dilihat secara epistemologi independen, radikal itu baik untuk hal tertentu. Ya. Masak ya radikal, mosok meneng iwak dilebokno gorengan. Lah sakno. Sakno. Wong aku karo setan radikal sampai sakno aku. Setan nggodho aku bendino. Nggodho aku gak tau kena. Suwe-suwe aku sakno dhewe saknone rek, nggodho keden gak kena-kena ngono aku. Dadi akhirnya aku Gusti Allah sambat. Sak enak-enake dadi setan sik enak dadi menungso. Soalnya nek setan gak iso berubah. Nek menungso iku mari dele iso dadi tempe lak ngono sih. Masih elek iso dadi apik, masih apik iso dadi elek. Tapi nek setan iblis gak iso berubah. Ngono iku tok sampai akhirat sampai kiamat. Dadi enak ndi? Kon dadi menungso ta dadi setan. Enak dadi menungso dadi itu aja sudah membuat saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya manusia. Bayangin nek ben aku digawe Gusti Allah dadi iblis ngono ya apa? Wah, kon gak kepethuk aku kan. Aku gak iso ndelok raimu ya. Ngono ya. Tepuk tangan untuk Wahyu dan temannya. Monggo Mas Suko. Yang kedua dari pemerintah. Presiden dan kabinetnya. Presiden. Ini Mas. Oke. Presiden dan menterinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aksin dari Bojonegoro. Terkait pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Nun, saya memiliki pemahaman yang menurut saya ini benar. Jadi ketika saya menjadi presiden, apa yang harus saya lakukan? Satu, presiden itu memiliki diamanahi oleh undang-undang, oleh konstitusi, memiliki tanggung jawab yang cukup besar dari segi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dari segi ekonomi, pastinya presiden melalui lembaga-lembaga di bawahnya harus menjaga stabilitas ekonomi global maupun domestik. Itu dari segi ekonomi. Dari segi sosial, harus menjaga kerukunan antar umat beragama dari ras-ras yang ada di Indonesia yang multikultural. Dari segi budaya, presiden harus menjaga budaya-budaya yang memang sudah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, terkait apa yang tidak boleh dilakukan presiden, contohnya satu, yang baru-baru ini dilakukan oleh presiden adalah rencananya mau menaikkan harga BBM. Itu yang lagi viral lewat Luhut Binsar Panjaitan, kan begitu, Mbak? Saya kira tak urusan negara liya, negaramu dhewe. Andai kata Anda jadi presiden, negara-negara ben kono dhewe. Mboten naikkan harga BBM kalau saya jadi presiden. Terus
ketika saya menjadi presiden saya nggak mau ikut campur politik setelahnya 2024 mungkin contohnya saya gitu. Terus selanjutnya kalau saya jadi presiden saya nggak mau jadi boneka. Begitu. Ini pemahaman saya. Kita nuduh awakmu. Enggak. Iya. Api-api kabeh tapi abstrak. Nggih. Ya apa sing jeneng? Jadi ngene, aku takon saiki ya. Nek ana pemerintah ngundakno rega iku mergo kepingin apa mergo kepeksa? Kepeksa. Langitmu gampang lah gak ngundakno rega itu. Iku semua karena jadi ekonomi itu bukan soal kehendak, itu bukan soal selera, bukan soal hobi, tapi soal keadaan yang mau tidak mau harus kita antisipasi berdasarkan faktanya. Jadi kepeksa toh. Nek karepku ya nek karepe presiden ya gak. Karepe kon kuwabe dikai 1 juta bendino. Sampai gendeng kan. Ya. Itu presidennya mulai ganteng ngono. Wah, Pak Jokowi saiki ganteng apa? Apa? Lah ngekei 1 juta sedino ya kan gitu. Upamane. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Jadi saya gini aja, saya akan pertanyaan saya tadi kan sangat liberal. Pokoknya tak bebas no kon mikir terus nggak kesimpulan dewi saya. Aku takon serotok spesifik ya. Negara karo pemerintah iku padha ta gak? Beda, Pak. Pemerintahan itu yang menjalankan sistem negara. Ya, terus Kalau negara itu suatu wilayah, dalam bentuk wilayah bisa, dalam bentuk berarti orang yang berkumpul. jadi menurut awakmu negara karo pemerintah beda ya. J. Maka kepala negara harus beda dengan kepala pemerintahan. Betul enggak? Seharusnya. Iya. Nah saiki ya apa? Nggih ngoten. Loh, sik. Kan tadi kan negara sama pemerintah itu beda. Tak contohnya Jerman itu misalnya gak ono perdana menteri, gak ono kabinet, negara tetap jalan. Misalnya anak lahir, kematian atau hal-hal yang menjadi kewajiban negara berdasarkan undang-undang itu tetap jalan masuk kalau pemerintah. Jadi kepala pemerintahan sama pemerintah sama negara itu beda sehingga kepala negara sendiri, kepala pemerintahan sendiri. Contohnya kabeh Jerman, Inggris, Spanyol, Malaysia, Thailand itu semua beda. Jadi misalnya Malaysia itu presidennya atau kepala negaranya adalah raja bergiliran 4 setiap 5 tahun. Terus kepala pemerintahnya perdana menteri. Demikian juga Thailand. Rojo Thailand itu duduk pemerintah, itu Rojo Thailand. Terus pemerintah itu dipimpin perdana menteri. Nah di Indonesia ya apa? Jadi satu, Mbak. Jadi bener agak menurut awakmu? Menurut saya enggak, karena ya sesuai pemahaman saya yang liar ya, Mbak ya. Kalau saya mikirnya itu presiden itu kan double kewenangan, dalam arti punya kewenangan yang absolut di negara kita gitu. Jadi ada dua tupoksi yang seharusnya itu dipisah-pisahkan gitu loh. Sing ngomong kon lho ya. Nggih, kula, Mbak. Ya oke. Sik ngene. Jadi tak tambahi soal negara karo pemerintah ya. ASN itu pegawainya siapa? Negara. ASN. Jadi kalau bupati Pemerintahan. mungkin nggak pegawai negara menjadi bawahan petugas pemerintah? Bisa saja, Mbak. Loh jarimu negara karo kan ini ASN pegawainya negara bukan ASP pegawai pemerintah. Sementara bupati, presiden, menteri itu kan apa jenenge? Pemerintahan, dalam konteks pemerintahan. Ya itu kan cuman apa sih di ekonomi ini outsourcing, tenaga outsourcing. Khofifah itu outsourcing 5 tahun untuk Jawa Timur gitu kan. Outsourcing, dia hanya pegawai sementara, dibayar mek 5 tahun kemarin udah gak uang pensiun gitu. Ya. Nek ASN kan pegawai negara. Apa kok pegawai negara diatur karo pegawai pemerintah? Kan duduk bawahannya. Kan gitu. Kan bukan bawahannya sebenarnya. Mas yo, nek aku ngomong ini kabeh gak setuju wong enak-enak ngene lah pemenang serek kan gitu. Cuman aku takon ilmumu cek bener gitu loh. Bahwa Indonesia masih belum seperti yang kamu pikirkan itulah perjuangan kita gitu. Dan kita ndak boleh radikal nek soal perjuangan. Gak ono ojo kok betot rek enggak didik ya. Ya nek kon dandani apa tulang yang terkilir coro Jogja iku diceklek ngene iku langsung gitu.
Jadi radikal itu boleh tapi pada saat yang tepat dan konteksnya benar kan itu. Nah, kembali ke pemerintah dan negara, menurut awakmu kan cik gurung bener iki. Jadi nanti harusnya ada kepala pemerintahan sama pemilihan kepala negara kan gitu. Iki tak dua wakno kok kon muring-muring. Karena kita itu memang salah kaprah pol. Ya, tapi tak kira gak omongno. Pokoknya Indonesia apik ngono ya. Wis aku gak ngritik gitu ya. Kepala rumah tangga sama kepala keluarga padha ta gak? Sama mungkin, Pak. Kalau salah ngapunten kula dereng keluarga. Ayo, pantes ya. Sing rabi. Nek kepala keluarga iki sapa? Bapak toh. Nek kepala rumah tangga ibu. Nah, sekarang keuangan keluarga itu duwe bapak langsung nang ibu, tandik bapak terus bagian dikekno ibu. Jaluk mbok kabeh. Nah, bener ta gak ngono iku? Kan untuk keperluan rumah tangga itu kan hanya sekian persen dari keperluan keluarga secara keseluruhan, betul enggak? Jadi APBN itu seharusnya APBP, anggaran. Jadi pemerintah itu, jadi pemerintah punya duit enggak? Pemerintah punya uang apa tidak? Uang dibayar kok kate ngaku duit. Kon gak duwe duit, pemerintah gak duwe duit. Sing duwe duit iku negara. Dikelompokno karo rakyate melalui pajak dan lain-lain gitu kan. Jadi pemerintah duwe duit agak. Nah, uang negara yang dari rakyat itu sebagian dipakai untuk keperluan pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah kan gitu. Jadi pemerintah tidak bisa bantu rakyat. Bisa tak? Wong dapurmu dhewe dibayar kate bantu rakyat. Itu uang rakyat disampaikan kepada rakyat, betul enggak? Diambil dari kas negara. Mungkin haknya pemerintah juga, tapi itu bukan rakyat dibantu. Pemerintah tidak mungkin punya kemampuan membantu rakyat karena pemerintah sendiri dibayar dan dibiayai untuk pemerintah oleh rakyat. Jadi nggak ada bantuan. Nek bantuan pribadi oke, nek bantuan negara kepada rakyat bisa. Artinya dari duit sini kelompokno wong sak Indonesia dijupuk didik digawe wong Sumbawa misalnya gitu ya, digawe wong Lampung misalnya itu bisa. Tapi tidak mungkin pemerintah mampu membantu apa? Kan akeh toh koran itu bupati membantu gini loh wong kon dhewe dibayar bantu itu ya apa sih negara. Jadi ngerti ya, ngerti maksudnya ya, oke. Nanti Anda siap enggak merubah kekeliruan itu? Insya Allah kalau diberikan rezeki, Mbak, kalau diberikan kewenangan, insya Allah. Ya wis saiki awakmu maca terus kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Terus watunzil mulka mimman tasya. Watu izzu man tasya, watu dzillu man tasya biyadikal khair. Jadi bendina iku omonganmu biyadikal khair ya Allah biyadikal khair. Muga-muga yang terjadi pada hidupmu itu adalah hasil dari tangan Allah yang Maha Baik. Ngono ya. Amin. Perkara dadi apa gak usah ngitung. Engko nek kon kate ya Allah jadikanlah aku gubernur Jawa Timur ngono kon ndonga ngono kok. Gusti Allah ngomong ngene. Lah sak karepku sih. Kon dadi apa? Kon tak dadekno tukang becak sak karepku. Nek kon gak setuju kon dadi Gusti Allah wis. Aku tak di dapurmu kan ya apa kan. Dadi ndonga ku hati-hati rek. Ndonga itu ana ukurane, ana akhlake gitu ya. Jangan berdoa micis mbok, mingis-mingis fase karu-karuan tapi isinya tidak mungkin kabul. Banyak sekali doa-doa yang tidak mungkin kabul, mustahil. Lain donga iku nek aku gak wani donga yang kalimatnya tidak dari Allah sendiri. Jadi hanya saya ambil dari Al-Qur'an, mereka nek Gusti Allah dhewe sing muruki kan kansnya lebih besar untuk dikabulkan. Utawa Kanjeng Nabi sing muruki. Aku gak wani ngarang dhewe. Ya Allah, bangkitkanlah ekonomi Indonesia. Gusti Allah jawab kapok kon. Wis tak kei sembarang njaluk dibangkit-bangkit mau. Alas kok gunduli dhewe, gitu. Tambang-tambang kok kuras entek, saiki njaluk menenang aku, wis tak kei sembarang. Gitu. Jadi aku gak wani ndonga gede. Nabi Nuh wani, misalnya Nabi Nuh mergo kafir sak unuke beratus-ratus tahun, Nabi Nuh ngomong, "Ya Allah,
jangan izinkan satu orang kafir pun tinggal di bumi. Ane aku sing ndonga lak ngomong ngono. Lah kok enak, lah kok nyekli kan gitu kan. Lah kok enak kan. Kan enggak berani kita berdoa begitu. Ada lagi Allah mengajarkan misalnya ono wong jahat karo awakmu. Ya. Terus mergo awakmu wong apik, Gusti Allah nulung wong iku dipateni. Upamane ya. Dipateni terus awakmu malah wedi, jangan-jangan mergo aku wong iku mati. Terus Allah ngomong berfirman, "Falam taqtuluhum walakinallahu qatalahum." Arek iku mati mergo aku sing mateni, awakmu gak melok mateni ngono. Tepak ya. Tapi nek aku sing ndonga ngono, nek aku sing gawe kalimat iku kan kurang ajar senenge. Tapi itu bisa kita ucapkan karena dari Allah sendiri. Dan itu akeh donga di Quran sing medeni ngono iku. Medeni. Saiki misalnya kon cek gak ketangkep polisi. STN kamu wis entek, simu yo apen-apen. Gitu. Terus awakmu mantra. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir. Allah itu tidak bisa dilihat oleh makhluk apapun dan siapapun, tapi Allah mampu melihat makhluk apapun dan siapapun. Karena dia maha lembut, wa latiful khabir dan maha mengabarkan. Terus kon liwat polisi gak ketok. Iso ngilang kon. Tutuk omah bojomu yo gak nyopo konsole gak ketok. Bingung kon. Akhirnya nang kamar mandi ya kon. Sepurane ya, tapi ini namanya sinau ya. Awakmu cek terbiasa nginang-ngene pikiranmu ya, cok ngene tok ae ya. Cek nginang-ngene pikiranmu cek dinamis gitu ya. Oke. Yang ketiga Mas tokoh agama tadi, sampai angkatan laut terakhir. Ya. Yang tokoh. Sekarang umat Islam nanti yang angkatan laut terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisna Firmansyah, asal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Lampung tadi Pak, Lampung terus Tuban, Bojonegoro, Sidoarjo. Surabaya gak ono belas sih. Oh, Surabaya iki. Surabaya swasta gitu. Mbah Nun mempertanyakan umat Islam. Jadi kudu opo umat Islam dan gak oleh opo umat Islam. Rukun iman Islam ada 5, yaitu syahadat dulu. Dari bayi harus diajarkan syahadat meskipun ya mendengarkan, tapi bayi itu kan gak menjawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan nomor 2 zakat. Salat ya, salat. Ya. Salat. Kon niku cik nyusu dikon zakat. Ya. Ngapunten, Pak. Ya, nomor 2 salat. Umat Islam harus wajib menunaikan sholat 5 waktu dalam satu harinya. Dan nomor 3 zakat. Benar, zakat. Zakat. Terus nomor 4 puasa Ramadan, puasa wajib Ramadan. Dan nomor 5 naik haji bagi yang mampu. Iku kuat, iku wong Islam kudu ngono iku. Ya, tapi nomor 5 bagi yang mampu, Mbak. Tapi kalau ya ndak, maksudnya jawabanmu secara keseluruhan wong Islam kudu apa? Kudu menjalankan rukun Islam. Ngono ya? iya. Ya wajan ya roh. Ya kabeh mesti ae. Maksud pertanyaan itu Indonesia koyo ngene iki keadaane, ono pertengkaran, ono kubu-kubuan, ono gontok-gontokan, ono radikalisme, ono macam-macam. Umat Islam iki apike ya apa? Kudu ya apa ngono. Nek rukun Islam mesti ae. Engko kon ditakoni, apa kewajibane wong rabi yang ngetengi bojone ngono. Ya wajan ya ro nek ngono rek. Wis gak apa-apa, gak apa. Terus. Sing gak oleh. Sing gak oleh apa, Mas? Yang gak boleh berbuat maksiat.
termasuk saya pernah Pak ya, jujur. Liwat doli ngono. Numpak motor lewat gang doli, kaleh. Ya, boleh tapi nggak boleh melakukannya maksiat gitu loh, Pak. Oh, ya, ya. Pokoknya kudu beriman lah kira ngono ya. Iya. Intinya itu Cak. Wis gak oleh mau limo ngono lho. Ya, nggih. Cek jengkep ya mau limo kan wis gak jono. Nggih. Karena maksiat itu kepada Allah juga maksiat. Iya. Gitu loh. Jadi awakmu apal labu nawas toh? Ilahi abdukal asi ataka. Ya Allah, hambamu ini penuh maksiat, tetapi tetap datang kepadamu kan ngono. Iya. Jadi abu nawas maksiat terus sing akeh tetep nang Gusti Allah. Nggih. Jadi menjalankan tadi ajaran Islam intinya itu Cak. Iya. Nggih. Iya. Monggo Pak Angkatan Laut kok ngopi ya sampean wae di. Sik. Monggo, Pak. Angkatan Laut. Sik. Sebelum angkatan laut ya. Kon tak jaluk kon niku nek ndelok ilmu, ndelok pengetahuan iki, ndelok complongane iki, galengane ya apa, kedokane ya apa, sak bau sak pira. Ini kan urusannya tadi Indonesia koyok ngene wong Islam kudu apa? Nek soal syariat Islam 5 perkara, masih wong Bosnia ya kudu ngono. Ya tak gak? Iya. Masih kan Indonesia ya kudu ngono, dadi urusane karo Indonesia. konteks Indonesia. Tapi awakmu wis kadung jawab ngono iku wis babak. Dadi ana pelacur di padang pasir ngelak, terus ana banyu titik di tengah-tengah padang pasir terus dicedhuk karo sepatune. Dek pas kate ngombe ana kirik melet-melet. Dikekno nang kirik. Banyune iku terus malaikat ngalapur nang Gusti Allah terus pelacur itu masuk surga. Jadi saiki kon ro carane mlebu surga ya. Ndelok padang pasir lah masih gak ado-ado nemen ya. Terus ndelok banyu karo sepatumu terus nggawa kirik. Nek cara berpikir ngono gak maju-maju kon ya. Harus mengerti konteks. Harus mengerti ilat kalau dalam usul fikih ilat. Segala sesuatu ya duru ala ilatihi. Jadi konteksnya apa, urusannya apa ngono ya. Oke. Nggih. Sekarang yang angkatan laut. Pangkatnya sapa Mas? Cak Sony Surabaya. Nggih. Iya, Son. Angkatan Laut tok bogang iki. Mari perang guys. Mas Sony, monggo. Menjaga keutuhan sebagai negara NKRI dan menjaga kedaulatan negara dari gangguan negara lain. Laksamana kalah. Menjaga gitu. Dan sebagai anggota TNI harus patuh pada aturan. Aturannya, Mas. Ya iku padha karo syariat Islam mang. Wajan ya ro rek iku. Prajurit harus taat kepada komandan. Iya rek, sapa sing gak ro. Saiki keadaan di Indonesia kayak gini iki kudune angkatan laut ya apa menurut sampean? Jadi maksudnya ini negara maritim, tapi konsep kabinet kita belum maritim. Angkatan laut kudu usul ya apa, kudu Tambah gaji apa tambah DPR ya peralatan. apa gitu loh. Jadi kon kan duwe ini lho nek kon teko Surabaya kate nang Semarang kan iso usul liwat Nganjuk ta liwat Bojonegoro ngono lho maksudnya gitu ya. Jadi nek jawabanmu itu kan ya mesti ae ngono rek. Ya apa carane duwe anak? Gampang jawabnya, kon ya iso ya. Karep sampean nek angkatan laut dandani kudune apa? Ya. Jadi agak sedikit spesifik dan detail. Masih agak detail nemen gitu ya. Iya, jaga keutuhan laut itu. AL kan, Pak? Iya bener yo. Jaga iku ya apa saiki mbok ngene. Kapalnya angkatan laut entah berbagai macam jenis keperluan ya, itu sudah mencukupi atau belum untuk luasnya teritorial lautan di Indonesia, serta dihubungkan dengan kemungkinan ancaman-ancaman dari utara, gitu loh. Kan menunggu spesifik jenenge. Nek Joko, apa kok rabi cek ngetengi bojo? Iya, mesti ae. Tapi kan sing ono sing spesifik aku duwe anak.
Dadi ana arek nglamar wong wedok niku carane gak Dik aku cinta awakmu gak. Dik aku kepengin nemen gendong bayi. Ngono carane nglamar. Berarti dia serius arek wedok nggih ta. Wong kula nggih kepengin meteng ngono lho. Ngono. Sing ngerayu ku rada model-model titik ngono aja ndelujur kaya baseman kon niku. Apa dedine kak? Menambah armada kapal. Nah, tepuk tangan iki. Ya terus. Apa nih Mas? Menambah armada kapal itu anggitmu karepe AL dhewe ta. Tergantung APBN barang ya Pak nggih. Tergantung supply dari pusat, political will dari presiden, dari KSAL maupun dari Pangap. Dan itu harus dirunding sedemikian rupa. Gak koyok tuku sepeda awakmu. Tuku kapal itu teknologi sangat kuno yang sampai sekarang itu tidak pernah kunjung modern sampai modern. Jadi Nabi Nuh yang bisa nggawe kapal. Wis mod wong 1000, kewan 1000. Kewan 1000 itu dari gajah sampai semut, sampai kadal, sampai tekek, sampai cecak. Terus supaya tidak terjadi populasi, jadi nek mana kan kapalnya gak roh berapa lama banjir. Akhirnya Nabi Nuh bikin kebijaksanaan, pokoknya semua alat kelamin disimpan di gudang. Wis dicopoti kabeh di gudang. Begitu kapal mendarat setelah 3 tahun terapung-apung di atas air bah di Turki Selatan. Wis gak sabar arek-arek iki. Bualapan nang gudang. Nah sing buanter dhewe jaran. Juarane metu pedukan karo sapi, sapine wulo lego wedene sakono. Mulane sapi iku sampai saiki nek mlaku gede-gede iku mergo gumun. Waduh lek gedhe, ngono ta. Nek gak percaya takokno sapi dhewe. Terus tadi sing ora oleh apa Mas? Sing ora oleh ya main iku mah, Mbah. Selot iku mah, Mbah. Saiki cekelan HP kabeh selot terus. Sik. Aku takon. Meskipun kepolisian itu bukan bagian dari angkatan Pak ya. Tapi kan dia ada angkatan dalam tanda petik untuk dalam negeri kan. Jadi kan jenenge nek biyen iku Jogowerdi itu keamanan dalam negeri. Terus nek TNI ini kan untuk urusan luar negara gitu ya. Nah saiki nek ono polisi kok ono dimensi ono urusan sambo iku AL kudu ya apa? Ngamankan. Ngamanno. Ngamanno sapa? Ngawal. Sik. Awakmu sing rada jangkep mikire ya. Aku gak ngarani kon gak jangkep gak. Maksudnya ngene lho. Ngene nek kon ndelok tanggamu omahe kobong, kon kudu ya apa? Jaga aja sampai mengawal kasus. Loh, ndak punya hak. Iya, Pak. AL ndak punya hak untuk mengawal kasus kepolisian, bukan bagiannya. Itu tidak dalam struktur hukum yang benar. Lalu apa AL melok-melok soal sambo itu? Ini loh, maksud saya gini loh. Kalau ada sebuah satuan melakukan kekeliruan dan kemudian mengalami bencana intern di dalam dirinya, maka satuan lain kan harus mawas diri, ngono lho maksudku. Ojo sampai angkatan laut ngunu-ngunu rek. Polisi ngunu wis kadung babawis. Tapi angkatan laut aja sampai koyo ngono. Angkatan laut seje rek. Angkatan laut itu rodok seje, akhlaknya seje betul-betul. Itu loh maksud saya. Bukan terus angkatan laut turut campur urusan sambo. Lu kan duwe hak. Wong saya Komnas HAM aja bagi saya lucu kok. Kalau urusan hukum juga kejaksaan, kehakiman, dan advokat ya. Nek hak asasi manusia itu kan bukan masalah hukum. Lah apa melok-melok nek ngono. Aku loh ya tapi ojo ngomong sapa-sapa kok. Hak asasi manusia itu bukan masalah hukum, itu masalah akhlak sebenarnya. Jadi ranahnya itu akhlak. Ngerti bedanya akhlak karo hukum? Nek hukum itu akhlak yang sudah dirumuskan yang penguasanya boleh melarang. Itu namanya hukum. Hukum positif ya.
Dadi misalnya ngene. Di Aceh iku nek kon goncengan karo bojomu gak oleh miring, kudu begagah. Gak oleh begagah kudu miring. Itu urusan hukum apa akhlak? Akhlak itu jangan dijadikan perda. Jangan itu namanya khair bukan ma'ruf. Kalau ma'ruf itu adalah kebaikan yang sudah dirumuskan. Itu namanya pasal hukum positif gitu ya. Kalau akhlak itu di atasnya. Jadi misalnya kon ngambung tangani ibumu, itu nek kon gak ngambung kon ditangkap polisi tegak. Gak toh? Itu urusan akhlak bukan urusan hukum ngono rek. Nek kon gak bertakwa kepada Allah kon ditangkap tegak. Gak toh? Karena itu bukan urusan hukum, itu urusan takwa, urusan di atas akhlak. Jadi ngono rek. Ojo terus angkatan laut kon karep kon melok ngepuki. Lah gak sih. Karena angkatan laut itu punya satuan yang sangat elit dan nomor 1 di dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Angkatan itu punya Denjaka. Itu singkatan dari Detasemen Jala Mangkara. Itu delokno di kamus Sang Sekertaya. Itu top iku. Denjaka itu top wis. Iku siji musuh wong 200 menang juara arek iku. Meskipun di sini tidak ada Denjaka ya tidak selama sini, tapi Denjaka itu katakanlah gak kalah karo Kopassus, di atas Kopassus bahkan gitu ya. Jadi angkatan lu medeni rek. Gamek pasukan katak tok, pasukan ulo barang yo ono. Pasukan kolo jengking barang yo ono. Dan angkatan laut Indonesia itu punya sejarah, punya latar belakang, punya infrastruktur historis yang membuat mereka itu punya keunggulan tersendiri dibanding angkatan laut lain. Jadi sampai lautan Indonesia diganggu-ganggu karo Cina, karo sopo. Ngene. Bu Susie wani kok menghancurkan kapal pencuri ikan itu. Kapan-kapan Bu Susi diundang rene. Tak kono rene ya. Itu kan. Jadi angkatan laut itu medeni rek. Kalau di Amerika itu green beret ya. Kalau di sini kan red beret gitu. Nah, karena mereka selama ini kan selama G30S dulu yang berperan itu Kopassus. Zaman dulu namanya RPKAD. Resimen Komando Angkatan Darat RPKAD. Maksudnya saya jadi Kopassus gitu ya. Dahsyat, tentara kita tuh gak ono sing wani rek. Iki temenan iki. Karena gak percaya nang Amerika, ndolek ono jenderal sing mimpin militer Amerika takonno, sampean wani musuh arek-arek Indonesia. Wis gak taek-taekan ngono sing jawab. Gak wani. Israel itu takut sama orang Jawa. Kon mesti gak percaya iki, gak apa-apa. Kon gak ro. Jadi Israel itu punya perpustakaan sangat lengkap mengenai Jawa zaman dahulu. Sehingga mereka tidak berani. Nek musuh Indonesia cek wani, enggak jelas. Nek Jawa gak wani. Jadi ini kan angkatan laut di Pulau Jawa, Surabaya pisan. Wis Jawa Surabaya lak gendeng. Nek Jawa tok aja ono sopane Surabaya. Cangkeme kaya ngono, nek nguyu angka 8. Wis. Jadi angkatan laut kadek ndek Jawa, kadek ndek Surabaya pisan ya apa katene. Sopo sing wani? Malaikat e rada ngene-ngene. Ya rada ndredeg karo subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Nek kon kalimat thayyibah lah penggunaane lah seje kon. Nono arek wedok ketat susune gede. Terus gaul koncone subhanallah. Terus ono meneh wokong iku bemper iku sampai nemen ngene ya. Allahu Akbar. Terus ono kancane teko, endi Allahu Akbar endi? Iko sing loro, nisar loro ndukur ya loro. Allahu Akbar. Nisar Allahu Akbar loro ndukur subhanallah loro. Arek-arek ngono iku, Pak. Mulane perlu pengajian iki perlu soalnya arek-arek ancen taek kabeh. Lah ya apa? Nek melesetno apa-apa kaya ngono iku. Masih aku jane yang ngono aku dhewe. Aku biyene yang ngono, aku biyen yo nakal pol rek.
nakal pol wis. Aku ben ngobong omah barang. Kowe gak percaya tak obong kono.